Sobat Media, jumpa lagi bersama dengan kami dalam rubrik kabar buku Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Dan saat ini masih dalam rangka Minggu Prapaskah, kita memasuki minggu yang ketiga. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik melalui buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal di kala pandemi. Dan ya Sobat Media, ada satu quote yang sangat menarik juga, yaitu dari Conception Arenal yang berbunyi demikian: penghormatan terbaik yang dapat diberikan kepada orang baik adalah dengan meneladani mereka. Dan menjadi orang baik bukanlah tujuan, tapi ini soal gaya hidup. Dan tentunya mempertahankan gaya hidup menjadi orang baik tidaklah mudah. Banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama. Dan dengan tema pada hari ini, yaitu meneladan orang baik, kita akan bersama-sama membahas bagaimana menjadi orang baik, bagaimana meneladan orang baik. Dan sudah hadir bersama dengan kita Bapak Pendeta Yoel Indrasmoro. Beliau sekaligus penulis dari buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir lagi bersama dengan kami dalam rubrik kabar buku ini. Ya, menarik ini Pak kalau kita berbicara mengenai meneladan orang baik melalui terutama di saat-saat seperti sekarang ini kan sudah banyak sekali kejahatan, banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dan juga carut-marut di tengah bangsa ini. Nah, pertanyaannya kan sekarang masih ada nggak ya orang baik di antara kita ini gitu. Nah, kalau menurut Amsal ini Pak, sesuai dengan renungan kita pada saat ini, menurut Bapak bagaimana? Iya, kalau Amsal 2 ayat 20 dinyatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Jadi kalau kita lihat dari Amsal ini, sebetulnya orang baik selalu ada. Kalau kita mengatakan susah, mungkin karena kita nggak mencarinya aja gitu ya. Atau kita terlalu dibutakan oleh persoalan-persoalan dunia, sehingga kita seakan-akan melihat semua orang jahat semata, padahal belum tentu. Dan kalau dari Amsal ini jelas, tempuhlah jalan orang baik, artinya orang baik ada. Dan orang baik menurut saya selalu ada, hanya pertanyaannya adalah apakah kita mau mencarinya. Begitu mungkin ya. Mbak. Ciri-cirinya seperti apa sih Pak orang baik ya. itu? Kan kita diminta mencari orang baik. Jangan-jangan di dalam diri kita juga sebenarnya ada loh sisi kebaikan itu. Iya, bagus ya kalimatnya Mbak Yuli ya, bahwa jangan-jangan kita sudah termasuk dalam orang baik. Tapi kalau mencoba menjadi mencari ciri orang baik, di sini dikatakan orang baik itu nggak mau merugikan orang lain. Itu mungkin yang pertama. Tidak mau merugikan orang lain. Dia lebih memilih rugi ketimbang merugikan orang lain. Dengan kata lain, dia tidak membuat orang lain susah. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang tidak mau membuat susah orang lain, itu pertama ciri orang baik. Yang kedua adalah meski ada kesempatan, orang baik tidak mengambil yang bukan haknya. Karena dia tahu itu bukan bagiannya, bukan haknya. Jadi orang baik pada masa ada orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, meski ada kesempatan dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Yang ketiga, orang baik selalu berpikir moderat. Dia tidak biarkan dirinya berpikir ekstrem mengenai suatu hal, tapi dia mencoba untuk berpikir seimbang mengenai suatu hal. Jadi dia tidak tergoda untuk ekstrem kiri atau ekstrem kanan terkait dengan sesuatu, tapi dia mencoba untuk berpikir seimbang. Mungkin itu kali ya ciri-ciri orang baik. Iya. Nah, menarik tadi yang disampaikan Pak Yoel tentang yang kedua tadi, orang baik itu tidak akan mengambil hak orang lain gitu. Nah, persoalannya tuh kan sekarang boleh dikatakan banyak orang yang tidak mau mengakui sebenarnya dia adalah orang yang serakah, yang
mau ya melakukan segala sesuatu, yang penting saya untung dulu gitu. Nah itu gimana itu sekarang kan banyak yang begitu. Ya apa namanya, ya nggak usah jauh-jauh ya. Kalau di apa namanya di lalu lintas saja, maka sejak zaman reformasi ini marka udah tidak dihargai lagi. Jadi motor-motor biasanya masih merah sudah siap-siap itu dan melewati marka, karena pemahaman mereka adalah apa namanya ya mumpung ada kesempatan dan ya nggak memikirkan orang lain, padahal memang itu kan dimaksudkan agar mereka tidak mencelakakan orang lain. Jadi dan kalaupun itu ada, sebetulnya itulah dunia yang berdosa, tetapi panggilan kita sebenarnya sama, menjadi orang baik, dan orang baik selalu ada. Ini apa namanya, mungkin kalimat saya terlalu berani, tapi dari Amsal ini jelas bahwa orang baik selalu ada, dan karena itu kita perlu meneladannya gitu. Dan perlu juga berjuang juga ya Pak. Artinya begini, misalnya nih sebagai contoh, sebenarnya saya baik gitu, tapi kadang karena ketidaktahuan saya, maka saya melakukan hal-hal yang bisa saja tanda kutip mencoreng kebaikan yang sebenarnya sudah ada dalam diri saya. Bisa begitu tidak? Ya, apa artinya kita sendiri perlu mengevaluasi diri ya. Jangan-jangan kita baik tapi orang lain tiba-tiba menjadi tersandung oleh tingkah laku kita, dan tanpa sadar kita sendiri sudah menjadi tidak baik gitu kan, dan tidak mungkin diteladan orang lain begitu. Atau menurut kita itu baik, ternyata orang lain merasa tidak nyaman, merasa bahwa itu bukan sesuatu kebaikan. Iya, dan mungkin itu kali kalau mau definisi yang keempat atau ciri yang keempat ya orang baik belajar untuk tidak jadi batu sandungan. Dia khawatir kalau orang salah jalan hanya karena menilai dirinya, atau dia membuat orang jadi melakukan hal yang salah gitu ya ketika mencontoh dirinya, dan dia khawatir akan hal itu. Mungkin itu juga salah satu ciri orang baik. Ya, berarti seperti tadi pada awal pembicaraan kita di pengantar, memang menjadi orang baik itu tidak mudah gitu ya. Iya, tapi juga tidak mustahil gitu ya. Juga tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya. Oke, Pak Yoel, ini kan judul tema kita pada hari ini adalah meneladan orang baik. Iya. Adakah kriteria misalnya orang baik yang perlu kita teladani itu yang mana gitu? Maksudnya kita meneladan orang baik itu yang mana, dan harus bagaimana itu? Iya, sebetulnya ketika tadi kita bicara soal ciri, maka ketika kita ada orang yang kita lihat tidak mau merugikan orang lain, saya rasa kita bisa menjadikannya teladan, gitu ya. Kita bisa bertanya kepadanya mengapa dia bersikap seperti itu, dan ketika kita mau bertanya dan akhirnya kita mendengarkan apa kata-katanya, kemungkinan kita bisa mendapatkan banyak hikmat di sana. Dan ini berkait dengan kebaikan. Saya selalu suka ya kata-kata guru saya Alfred Simanjuntak begitu ya. Untuk menilai seseorang, dia tidak menilai dengan yang lain-lain, dia hanya mengatakan orang ini orang baik gitu. Dan dengan mengatakan begitu, mungkin dia mengajak kami untuk melihat orang itu, bahwa orang itu orang baik. Dan kalau kita tahu dia baik, ya tapakilah jalan-jalannya gitu ya. Jalanilah tirulah apa yang dilakukannya. Dan memang sekali lagi ada kerendahan hati ya untuk belajar dari orang itu, kerendahan hati untuk melihat orang itu, dan akhirnya kerendahan hati untuk menapaki jalan orang tersebut. Ya, siapapun itu ya. Siapapun itu. Dan yang menarik adalah Amsal tidak bicara bahwa orang ini raja, orang ini nabi, orang ini terpandang. Amsal hanya mengatakan tempuhlah jalan orang baik. Dan orang baik tidak dirinci. Apakah dia raja, apakah dia nabi, apakah dia guru, apakah dia ibu-ibu, apakah dia orang tua, apakah dia anak-anak, tidak. Artinya semuanya bisa menjadi orang baik. Ya, pada kenyataannya kan tidak semua, misalnya orang tua dari segi umur ya, itu juga dikatakan orang baik yang perlu diteladan, tapi yang
justru anak-anak muda yang kita anggap kebanyakan dianggap sebagai yang harus meneladan ya, yang harus meneladan justru bisa saja mereka bisa menjadi teladan juga gitu ya. Artinya kita harus berpikir terbuka, kita harus punya hati yang terbuka sehingga kita bisa mengatakan dia orang baik. Dan sebetulnya ketika kita berkata dia orang baik, sebetulnya sedikit banyak ya mengisyaratkan bahwa kita hendak belajar menjadi baik, gitu. Menarik sekali ini. Ternyata menjadi orang baik itu juga harus membutuhkan keterbukaan diri kita juga dan mengakui bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memang orang baik dan kita perlu meneladan dari mereka gitu ya. Gitu. Dan kalau kita mendengar ada orang mengatakan dia orang baik, biasanya orang yang mengatakan itu sungguh-sungguh rendah hati untuk mengatakannya. Dan akhirnya kita juga bisa meneladan orang yang mengatakan bahwa dia orang baik. Tapi biasanya kalau ada orang mengatakan dia orang jahat, kemungkinan besar yang mengatakannya ya jahat juga kali ya. Iya betul Pak. Jadi perlu juga ya memunculkan rasa menghargai juga bahwa siapapun yang ada di hadapan kita kita bisa loh meneladan mereka gitu ya Pak ya. Nah, dan tulus ya. Karena ketika ada orang berkata guru yang baik, Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau sebut aku baik, begitu ya. Artinya ketika kita mengucapkan kata dia orang baik, itu memang tulus dari kita bahwa dan kita mengakui bahwa dia baik. Jadi bukan basa-basi, bukan ingin mendapatkan keuntungan dari percakapan kita itu. Di balik itu ya. Betul. Iya, menarik juga ya. Tapi persoalan saat ini ya Pak. Dengan konteks kehidupan kita sekarang ini kan marak dengan tindakan kejahatan. Betul. Bullying yang baru saja terjadi di kalangan anak pejabat yang membuli teman yang masih remaja dan itu sudah tindakan kekerasan, kemudian penindasan, kekerasan, ketidakadilan. Nah rasanya kan sulit gitu ya. Tadi Bapak bilang bukan tidak mungkin masih ada orang baik, bukan mustahil ada orang baik. Tetapi dengan situasi berita-berita yang berkembang seperti sekarang ini, tentunya anak-anak muda, sobat media juga akan mengalami kebingungan. Lalu adakah orang baik yang bisa saya teladan gitu loh? Iya. Atau kalau kita sulit mencari orang baik, maka sebenarnya itu panggilan kita untuk menjadi baik. Amin. Ya kan ketika kita sulit mencari orang baik, di manakah orang baik itu, maka sebetulnya kita dipanggil untuk menjadi orang baik dan kita bisa mengatakan pada dunia bahwa orang baik masih ada. Siapa? Saya gitu ya, yang mungkin agak arogan ya, tapi kalau kita mengatakan dengan tulus, dan saya pikir yaitu salah satu cara kita untuk memberikan sumbangan ya. Kan persoalan dosa itu selalu mengatakan semua orang melakukannya. Kejahatan itu menjadi bahaya, menjadi sungguh-sungguh jahat ketika orang berpikir semua orang melakukannya. Padahal kan ada giung semua orang melakukannya akan hilang kalau kita tidak melakukannya. Tidak semua, setidaknya kita tidak melakukannya begitu. Jadi panggilan kita adalah juga menjadi baik. Iya. Jadi kita juga mestinya sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki panggilan untuk menjadi baik. Siap. Nah, terakhir ini Pak, terkait dengan visi dan misi dari Tangan Terbuka Media yang membarui, mencerdaskan dan juga menggerakkan. Lalu menjadi orang baik ini termasuk dalam pelayanan yang mana sih gitu? Apakah perlu menjadi orang baik itu dicerdaskan dulu kah atau dibarui dulu? Iya, sebetulnya kita dalam rangka Paskah ya, Prapaskah, kita bisa melihat bahwa kita hanya mungkin menjadi baik kalau kita melihat orang baik. Dan orang baik itu adalah yang mati di kayu salib itu. Semua orang sepakat bahwa Yesus orang Nazaret itu orang baik. Dan kebaikannya juga bukan hanya ketika dia mati, tetapi ketika dia mati buat orang-orang yang sebetulnya tidak baik. Itu konsepnya Paulus gitu kan. Yesus mati untuk orang-orang yang tidak baik. Dan ketika kita melihat salib itu, nah di sini kita dibarui.
Dan di sini kita dicerdaskan. Dan akhirnya kita digerakkan untuk meniru orang itu, meniru Yesus orang Nazaret. Bayangkan, bahkan di salib itu pun ketika banyak orang menghujatnya, dia masih memikirkan orang lain, masih berdoa buat ya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga benar kata Pilatus ya sebelumnya, kalau mencari orang baik seanda mengutip Pilatus, lihatlah orang itu, lihatlah Yesus orang Nazaret, dia adalah orang baik. Baik. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi boleh katakan ini sebagai kesimpulan dari percakapan kita pada saat ini, menjadi orang baik itu memang tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Dan masih adakah orang baik? Masih. Dan itu adalah kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi orang baik. Siapakah yang perlu kita teladan dari kebaikan itu? Yaitu Sang Guru, Tuhan kita sendiri. Dan mari kita meneladan kepadanya untuk tetap menjadi orang baik. Seberat apapun tantangannya, dunia ini carut marut, kita tetap bertahan untuk menjadi orang baik. Betul. Dan menemukan orang-orang baik di sekitar kita untuk menjadi teladan kita. Ya. Terima kasih Pak Yoel untuk diskusi kita sangat menarik pada saat ini. Kiranya Sobat Media dimanapun berada bisa menjadi berkat dan juga menjadi teladan juga bagi orang-orang di sekitar untuk tetap menjadi orang baik. Dan bagi Sobat Media yang tertarik untuk dapat mendapatkan buku Jujur Melangkah 307 Renungan Kitab Amsal Kala Pandemi ini buku yang sangat menarik Sobat Media, terdiri dari renungan-renungan yang menarik untuk kita baca, baik secara pribadi juga bisa kita diskusikan bersama teman, bisa juga seperti yang kami lakukan pada saat ini dengan berbincang-bincang dan menambah pengetahuan juga menambah ketaatan dan iman kita kepada Tuhan. Dan Sobat Media bisa mendapatkannya dengan menghubungi dari nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media, yaitu 0821 2312 2049. Terima kasih sekali lagi dan kiranya menjadi berkat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Sri Yuliana. Saya Yoel Indrasmoro. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.